Shalom semuanya, semangat pagi. 10 hari ke depan ini saya ajak semua imam yang live streaming, khususnya yang tugas. Nanti admin akan memberi pengumuman ke semua imam-imam yang bertugas. Setelah doa pembukaan, kemudian doa Bapa kami dan pedang roh, langsung tancap gas bahasa roh. 1 jam bahasa roh terus mengerang. Waktunya kita berkabung, Bapak Ibu Saudara. Ada imam-imam yang biasa muncul, pagi hari ini tidak muncul. Mungkin karena sakit, saya tidak tahu. Mudah-mudahan mereka sehat. Pesan saya cuma satu: jangan izinkan rohmu kendor. Jangan izinkan loyo. Pacu dirimu bersama saya. Bersama saya terus pacu dirimu. Apapun yang terjadi saudara, kita harus bertekad seperti Elia. Elia sungguh-sungguh berdoa. Hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Hujan tidak turun. Dan dia sungguh-sungguh berdoa, dan hujan turun. Hari ini Tuhan Yesus cari orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau sungguh-sungguh minta maaf untuk permohonan-permohonan doa. Mari saudara, dewasalah. Kita harus tahu momen. Jangan khawatir kalau kiamat permohonan doa kita sudah selesai. Yang sakit sudah tidak sakit. Amin. Yang mati dulu bangkit. Jadi mari saya ajak, jangan egois. Mari kita merendahkan diri bersama-sama, karena Tuhan Yesus sedang menunggu doa-doa kita bersama Dia. Tuhan Yesus itu imam besar agung, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hari ini mencari partner, maka Dia naik ke surga supaya terhubung antara surga dan bumi, ada partnernya. Amin. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ingatkan, 10 hari ke depan doa kiamat bahasa roh. 10 hari ke depan. Setelah doa buka, doa Bapa kami dan pedang roh, baru bahasa roh full tancap gas. Mengerang. Yakobus 4. Buka Yakobus 4. Ayat pertama. Yakobus 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Katakan amin. Berbahagialah saudara semua yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan dalam hidupnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, saatnya berkabung. Saatnya berkabung. Bapak Ibu Saudara, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Pada masa Perjanjian Lama, cara merendahkan diri di hadapan Tuhan orang Israel memakai kain kabung dan menaburkan debu atau abu di atas kepala mereka. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Elohim. Bapak Ibu Saudara, hari inilah waktunya berkabung. Minta maaf, gereja sudah terjebak dengan pesta pora rohani. Bapak Ibu Saudara, kita memang sudah diberi kemenangan. Kita memang sudah diberikan keselamatan. Kita memang sudah dibebaskan. Tapi ingat, di tengah kebebasan kita ada tanggung jawab besar. Kita punya PR yang besar, saudara. Kalaupun kita menyanyi dengan sukacita, itu nyanyian sukacita di tengah perkabungan. Sebetulnya kita nggak bisa bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. Karena kita masih melihat bagaimana orang tua kita, mertua, anak, menantu, cucu, cicit, saudara, famili, perkabungan di tengah-tengah sukacita. Bapak Ibu Saudara, Bapa mengetahui, Tuhan Yesus mengetahui hati kita. Mari saatnya kita harus menyadari kemalangan kita. Kita harus berduka cita dan meratap, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya ajak 10 hari ke depan kita meratap. Biarlah hati kita berkabung. Sambil kita melawan iblis. Lawan iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis itu dikalahkan dengan orang berkabung. Orang yang berkabung, iblis takut. Sebab orang yang berkabung adalah orang-orang
yang selalu sadar akan kemalangannya, akan dosanya. Tertawanya diganti dengan ratap dan sukacitanya dengan duka cita. Iblis takut, saudara. Tapi iblis sangat dekat dengan orang-orang yang pesta pora. Sebab orang yang pesta pora dan sedang bersuka cita, mereka biasanya lupa diri. Bukankah itu terjadi? Karena kita bereforia dengan keselamatan yang kita terima, sehingga kita lupa kalau kita punya PR yang besar. Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa pergi makan, minum, bersenang-senang dengan saudara seiman. Kita tidak bisa nyanyi beres KB sambil tertawa. Bisa Bapak Ibu Saudara, tapi di tengah tertawa kita ada duka cita. Dan biarlah itu terus ada. Roh Kudus menyelidiki hati nurani kita. Roh Kudus ada dan Dia membawa duka cita kita di hadapan Bapa Elohim, di hadapan Tuhan Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di surga sampai hari ini. Dia mengeluh dengan ratap tangis. Tuhan Yesus terus berdoa dengan ratap tangis. Karena apa yang Dia lakukan. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Tetapi saudara, kesombongan, keangkuhan terjadi. Khususnya atas gereja Tuhan. Kita congkak, saudara. Kita seperti istri Lot. Kita berdoa, tapi sesungguhnya di dalam kita penuh hawa nafsu dunia. Saya melihat ada banyak orang Kristen egois. Doanya dinaikkan hanya untuk kepentingannya, hawa nafsunya. Dan Tuhan katakan kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Kamu cinta dunia. Bapak Ibu Saudara dengar, orang Kristen yang cinta dunia, doanya tidak dijawab. Doanya tidak didengar. Mungkin Bapak Ibu Saudara kaget, tapi perhatikan dengan seksama ucapan saya. Orang ateis tidak pernah berdoa. Dengar. Orang ateis tidak pernah berdoa, tetapi dia bisa memanage dirinya dengan baik. Dia bisa mengelola hidupnya dengan baik. Dia bisa mengelola keluarganya dengan baik. Dengar sekali lagi. Dengar sekali lagi. Orang ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan orang ateis saya pastikan tidak pernah berdoa. Perhatikan. Tapi mereka mengelola pernikahannya dengan baik. Terbukti, statistik perceraian orang ateis lebih kecil daripada orang Kristen dan orang beragama. Orang beragama, orang Kristen, perhatikan, 3 bulan nikah cerai, 1 tahun nikah cerai. Padahal mereka orang beragama. Katanya, tanda kutip, katanya mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara dengar, mana yang dijawab oleh Tuhan? Orang ateis yang tidak pernah berdoa, atau orang Kristen yang berdoa tapi kawin cerai? Hawa nafsu cinta dunia begitu besar. Mana yang didengar doanya? Jawaban saya, dua-dua tidak didengar. Jadi kesimpulannya, tidak perlu berdoa untuk mengelola pernikahan saudara. Tidak perlu berdoa untuk mengelola perkawinan, mengelola hidup saudara. Hidup, makan, minum, pakaian tidak perlu berdoa. Karena orang ateis tidak berdoa. Yang Kristen berdoa, tapi percuma juga berdoa.
kawin cerai terjadi, kehidupan tidak karu-karuan, karena mereka cinta dunia. Saya menasihati bagi orang Kristen yang cinta dunia, Anda mencintai dunia, doamu tidak didengar. Apa-apa cinta dunia seperti istri Lot. Tuhan menaruh rohnya dengan cemburu. Tuhan tahu, hai kamu yang mendua hati, jangan takut kalau Anda tidak berdoa. Saya mau membuka dengan kejujuran supaya kamu mengerti arti doa. Dan tidak sembarangan Tuhan menjawab doa. Tuhan berkata, tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang yang tidak setia, sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Jadi saudara harus mengerti, doa yang dijawab adalah doa dari orang-orang yang tidak mencintai dunia, dari orang-orang yang mau berkabung. Saudara, mencintai dunia itu bukan berarti saudara tidak boleh memiliki apa-apa, tidak. Di mana hartamu, di situ hatimu. Hati saudara di mana? Kalau hati kita ada di dunia ini, ya sudahlah, gak usah berdoa. Dan Anda gak perlu khawatir. Pernikahanmu baik, keluargamu baik, pekerjaanmu lancar, gak usah khawatir. Sama seperti orang ateis. Apa bedanya orang Kristen dengan orang ateis? Renungkan. Orang ateis tidak berdoa, pernikahannya baik. Orang Kristen berdoa kok cerai begitu. Orang ateis tidak berdoa, keuangannya baik, pekerjaannya baik, anak-anaknya baik. Orang Kristen berdoa, kenapa keuangannya hancur, ekonomi hancur, anak-anaknya hancur? Coba renungkan dong. Ada yang salah loh saudara. Maka kita itu mesti ngerti doa. Dan doa itu tidak sembarangan. Tapi saudara dan saya yang ikut saya, bersama-sama di NCC International, saya ajarkan saudara tiap hari, supaya saudara ngerti siapakah Elohim itu, siapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, supaya saudara bisa berdoa dengan benar. Hawa nafsu dunia, hati-hati saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara sahabat dunia? Apakah saudara sedang menjalin persahabatan dengan dunia? Persahabatan dengan dunia itu orang yang cinta banget akan dunia, cinta akan profesinya, cinta banget akan pekerjaannya, cinta banget akan karirnya, cinta banget akan jabatannya, cinta banget akan kedudukannya dan melebihi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tahu apakah saudara mengasihi keluargamu lebih daripada mengasihi Dia. Tuhan Yesus tahu. Jadi orang yang mendua hati saudara, doanya tidak didengar. Banyak orang Kristen terlalu pede. Dia berkata doaku didengar. Tidak saudara, tidak semudah itu. Maka itu firman Tuhan berkata, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, Tuhan Yesus mencari sahabatnya. Tuhan Yesus mencari partner doa. Siapa yang bisa menjadi partner doa? Orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya, memakai kain perkabungan,
Sukar ya saudara menjadi pendoa itu ternyata ya. Sukar ya. Sukar. Karena doa kita didengar. Itu tergantung hati kita. Kalau hati saudara dekat Tuhan, kalau hati saudara tunduk kepada Tuhan, kalau hati saudara melekat kepada Tuhan, dan Tuhan mengetahui hartamu adalah surga dan Tuhan, doamu didengar. Seperti Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, mengerang. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tiap hari mengerang doa kiamat, kita tidak akan pernah menjadi sahabat dunia. Sekali lagi saudara, itu bukan berarti kita tidak memiliki kesenangan duniawi. Tidak. Setiap kita punya kesenangan masing-masing dan Tuhan menghargai kesenangan kita. Tapi jangan taruh hatimu di sana. Jangan lekatkan hatimu di situ. Lekatkan hatimu kepada Tuhan supaya kau tidak mendua hati. Bapak Ibu Saudara dengar, surga itu terbuka bagi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka yang tahir tangannya, suci hatinya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh masuk hadirat Allah? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Tuhan Yesus masuk ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, menghadap hadirat Bapaknya untuk kepentingan kita saudara. Hendaknya kamu kudus sama seperti Tuhan Yesus kudus. Tuhan Yesus sudah menguduskan kita dengan darahnya. Mari masuklah dengan hati yang tulus, ikhlas dan murni. Hanya orang yang suci hatinya, orang ini akan melihat Allah. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak berzina, ada orang yang tidak mencuri, ada orang yang tidak merampok, ada orang yang tidak berbuat kejahatan, tapi hatinya penuh hawa nafsu duniawi. Tuhan Yesus tahu saudara, kamu mencintai dunia, hawa nafsu dunia. Saudara berdoa dengan hawa nafsu dunia, tidak pernah didengar. Makanya timbul dalam hati saudara kemarahan, timbul dalam hatimu iri hati, timbul dalam hatimu pertengkaran, timbul dalam hatimu perselisihan, timbul dalam hatimu kemarahan dan geram. Engkau membunuh karena engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, karena doamu dinaikkan dengan hawa nafsu duniawi. Bapak Ibu Saudara, dengarlah kejujuran saya menjelaskan firman Tuhannya. Saya diajar oleh Tuhan, doa itu tidak sembarangan. Siapa yang boleh menaikkan doa? Dan saudara harus tahu, karya Tuhan itu ada berkat umum dan ada berkat khusus. Orang Kristen mendapat berkat khusus. Berkat umum disediakan bagi semua orang. Apa berkat umum itu? Contoh, kalau saudara rajin bekerja, engkau akan kaya. Engkau akan memiliki keuangan yang baik. Itu berkat umum. Kalau saudara rajin belajar, engkau naik kelas. Itu tidak perlu berdoa. Bisakah saudara mengerti?
Kalau saudara setia mengasihi pasangan dengan baik, kalau saudara mau bergandengan tangan terus membangun cintamu dengan pasanganmu, maka pernikahanmu baik. Pernikahanmu tidak cerai. Itu tidak perlu berdoa. Itu berkat umum. Kalau saudara buka restoran, Anda masak dengan baik, Anda melayani tamu dengan baik, Anda tidak perlu berdoa, restoran itu ramai. Tetapi sebaliknya, maka yang terjadi itu dampak secara umum. Bisakah saudara mengerti? Bapak ibu saudara, orang ateis tidak berdoa. Bagaimana Bapak ibu saudara bisa mempelajari orang Jepang? Orang Jepang itu disiplin. Disiplin itu tidak perlu berdoa. Banyak orang Kristen berdoa tapi hidupnya tidak disiplin. Banyak orang Kristen berdoa tetapi hidupnya tidak diatur dengan baik. Banyak orang Kristen berdoa tapi dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya saudara tahu? Kalau anak tidak belajar, dia pasti tidak naik kelas. Tidak perlu berdoa. Saudara mengerti? Saya diajar Tuhan dengan vulgar seperti ini supaya orang Kristen jangan ngawur berdoa. Saudara dengar, zaman dulu hanya nabi yang boleh berdoa. Sebab ketika nabi berdoa, terjadi sesuai dengan doanya. Sebab seorang nabi diurapi oleh Allah dan didengar doanya. Bukankah Bapak Ibu Saudara memiliki jawatan nabi juga? Karena roh Allah ada di dalam kita. Anda tahu bagaimana berdoa dengan benar. Jangan latah. Jangan sesuatu yang bisa saudara lakukan sendiri kelola, Anda berdoa. Tidak bisa. Orang Jepang saudara sangat ramah, sangat disiplin. Orang Korea, mereka memiliki etos kerja yang baik. Saudara dengar, orang Kristen cinta dunia bagaimana? Hartanya ada di dunia, hatinya ada di dunia. Kemudian dia mau berdoa, hatinya mendua. Kemudian dia mau berdoa. Saatnya berkabung Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengerti ini, Anda tidak bisa berkabung. Orang yang berkabung itu orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kemalangannya, menyadari segala kekurangan dosa, menyadari keselamatan yang dibutuhkan bagi semua orang. Hanya orang yang hatinya suci. Tidak mungkin orang yang hawa nafsu dunia bisa memiliki hati yang berkabung, tidak mungkin. Orang yang mencintai dunia tidak akan pernah berkabung. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengerang. Jangan sampai anak-anak kita mencintai dunia. Jangan sampai saudara, dan jangan sampai salah berdoa. Jangan sampai kau berdoa dengan hawa nafsumu. Doamu tidak didengar. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yang rela memikir-mikirkan apa yang Tuhan inginkan, doanya didengar.
Bahkan Tuhan tahu cara menyelamatkan mereka. Tuhan tahu cara memelihara mereka. Tuhan tahu cara melindungi mereka. Bahkan berkat Tuhan Yesus dicurahkan. Berkat Tuhan Yesus dicurahkan hanya bagi orang-orang yang mencintai Dia. Orang yang mencintai dunia, dia tidak menerima berkat Tuhan Yesus. Kalaupun berkat itu diterima, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, justru anggur baru itu akan mengkoyakkan hidupnya, pecah, terbuang, tak berguna. Sehingga keluarganya hancur, pernikahannya hancur, dan semua hancur. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mata kita melek. Jangan kita sombong. Jangan kita congkak, hai orang Kristen. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara tahu, seorang pembohong bapaknya iblis. Iblis itu berkuasa atas semua dunia ini. Semua sektor kehidupan ada di bawah kekuasaan dia. Siapa yang bisa merebutnya, saudara? Hanya orang-orang yang tidak mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia tidak bisa mengalahkan setan, karena dia partnernya setan. Mungkin saudara berkata, tidak pak, saya cinta Tuhan Yesus. Tidak, kamu tidak cinta Tuhan Yesus. Sadari kemalangan kita, saudara. Orang yang mencintai Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, doanya diterima. Semua permohonannya didengar. Surga terbuka. God bless you all. Kore pasande koto korama sanda ramaya raya maso. Kore masande koto kore maramaya raya mase. Jangan jadikan dirimu sahabat dunia. Ayo semuanya, sadari kemalanganmu. Sadari, Korepe Shandara Maramaya Masu. Korepe Sandara Maramaya Raya Mase. Kola Marama Rama Ramaya Masu. Mungkin kita tidak berzina, mungkin kita tidak merampok membunuh, tetapi kita sahabat dunia. Jujurlah dalam hatimu. Jujurlah dalam hatimu. Jangan-jangan kita ini bapaknya setan. Doa kita doa penuh egois. Doa kita penuh dengan hawa nafsu duniawi. Orang yang cinta dunia tidak bisa berkabung. Oleh masande koropase, oleh masande koropase, ore masande koropase. Ya Bapa, mari Bapa, izinkan kami mengerti dan kami berkabung, merendahkan diri. Kekudusan ada dalam hidup kami, sucikan hati kami terus Bapa. Ande koroma sanda karaya masu. Ande koroma sanda ramase. Kami tidak mau seperti istri Lot. Kami tidak mau seperti istri Lot menjadi tiang garam. Memang kami Kristen, tapi kami tidak berguna. Memang kami pendoa, tapi kami tidak berguna. Sebab kami cinta dunia. Oh, kami mendua hati. Ya Bapa, ampuni Tuhan. Sadarkan bahwa doa itu tidak sembarangan. Doa itu sakral.
Dan tidak semua orang berdoa dikabulkan. Tidak semua orang berdoa dikabulkan. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mereka mencoba berdoa. Tidak dikabulkan. Sebab orang yang tidak berdoa, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi doa bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kau inginkan ya Aba, hanya nabi-nabimu, hanya orang kudusmu, hanya hamba-hambamu yang kau berikan otoritas untuk berdoa. Dan kami berkabung Bapa. Gorepas sande kutut, gorepas sore maya raya masih. Hamba menyerahkan pasukan doa kiamat hari ini dalam tangan-Mu. Khususnya nanti malam jam 7 malam sampai setengah 9 kami berkabung. Doa perkabungan 10 hari. Masyekararamase. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka doa tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.